Kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita rela menukar kebenaran dengan kepuasan melihat orang yang tidak kita sukai diserang. Dari kolom komentar yang sempit, lahir pertanyaan yang berulang-ulang mengetuk. Jika benar, mengapa tidak hadir dalam sidang? Sebuah kalimat pendek, tapi panjang bayang-bayangnya. Ia berjalan dari jari ke jari, layar ke layar, tanpa singgah sebentar untuk bertanya pada kebenaran. Kita hidup di zaman di mana suara lebih cepat dari akal dan tuduhan lebih laris dari penjelasan. Padahal hukum tidak berjalan karena teriakan, tidak tunduk pada prasangka, dan tidak berdiri di atas emosi massa. Hukum berjalan pelan di atas jalur yang bernama prosedur. Sebentar lagi saya bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka sebelum kita ikut menyimpulkan, sebelum kita ikut menuduh, ada baiknya kita bertanya, apakah benar yang dibayangkan orang atau hanya bayangan yang sengaja dipaksa untuk kebenaran? Saya bahas satu persatu. Pertama, kesalahpahaman yang digoreng. Isu yang beredar adalah tuduhan ijazah palsu, lalu digiring opini. Seolah-olah ada sidang pidana, seolah-olah ada kursi terdakwa yang kosong, seolah-olah ada orang yang mungkir dalam pengadilan. Padahal faktanya tidak sederhana narasi yang disebarkan oleh para pembenci. Yang terjadi saat ini bukanlah perkara pidana. Belum ada proses pengadilan pidana yang menetapkan beliau sebagai terdakwa ijazah palsu. Tapi opini sudah dibentuk seakan-akan dia takut hadir sidang. Kalau dia benar, kenapa tidak hadir sidang? Sekarang bagian kedua. Rakyat perlu tahu, tidak semua sidang itu pidana. Dalam hukum ada beberapa jalur. Dan khusus soal urusan tuduhan ijazah palsu ini 3 jalur. Yang video saya sebelumnya juga sudah saya terangkan. Jadi sidang yang berjalan selama ini baru tidak termasuk pidana. Sidang yang ada adalah sengketa informasi. Itu sudah selesai yang di DKI. Sengketa informasi itu adalah urusan dokumen dan badan publik. Dan itu memang tidak perlu siapapun hadir karena itu soal dokumen. Terus yang kedua, gugatan perdata. Itu urusan antar pihak secara hukum sipil. Dan dalam jalur ini, kehadiran pribadi tidak wajib. Sah secara hukum untuk diwakili oleh kuasa hukum. Jadi bukan mangkir ya, yang seperti dituduhkan. Jadi juga bukan kabur seperti yang dituduhkan atau sengaja disebarkan kepada orang awam. Dan itulah prosedur hukum yang normal, yang sesuai undang-undang. Yang mewajibkan langsung datang itu biasanya adalah perkara pidana. Karena menyangkut dugaan kejahatan pribadi. Makanya itu harus hadir. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah ada sidang pidana atas perkara ini? Ya belum. Makanya tidak perlu Pak Jokowi hadir. Makanya komentar itu salah. Kalau ia benar, kenapa tidak hadir dalam sidang? Mangkir terus. Lain itu. Sekarang bagian ketiga. Bagaimana opini dibentuk. Tapi kenapa narasinya seolah-olah beliau tidak hadir? Seolah-olah beliau menghindar gitu. Tidak hadir dan menghindar. Karena sebagian orang yang paham hukum, terutama para pembenci yang paham hukum, memilih menyesatkan untuk membakar emosi yang tidak mengerti hukum. Prosedur hukum yang biasa dipelintir jadi drama. Hak hukum dipelintir jadi tuduhan takut, jadi takut hadir. Inilah yang berbahaya bagi bangsa. Ketika kebencian lebih
dipercaya daripada penjelasan hukum. Sekarang bagian 4, pendidikan hukum untuk rakyat. Kita boleh tidak suka seseorang, kita boleh berbeda politik, tapi jangan sampai kebencian membuat kita ikut menyebarkan cara berpikir yang keliru. Negara hukum berdiri bukanlah di atas emosi, tapi di atas prosedur, bukti, dan aturan yang jelas. Kalau perkara belum pidana, jangan dipaksa sepertinya sidang ini adalah sidang pidana. Kalau hukum membolehkan diwakili oleh pengacara, jangan dibilang kabur. Mari kita dewasa menyikapi isu. Jangan mudah digiring oleh narasi yang disengaja dibuat untuk memancing kemarahan. Karena berbeda pendapat itu tidak akan merusak negara. Tapi jelas negara akan rusak jika rakyatnya tidak berpikir dengan jernih. Hukum itu bukanlah panggung emosi. Hukum itu jalan mencari kebenaran dengan aturan. Dan tugas kita sebagai rakyat bukan ikut berteriak, tapi belajar memahami. Seperti tadi saya katakan, kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita rela menukar kebenaran dengan kepuasan melihat orang yang tidak kita sukai diserang. Karena saat akal dikalahkan oleh emosi, yang rusak bukan hanya satu nama, tapi cara berpikir satu bangsa. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Jika hukum dinilai dengan rasa, hilang keadilan, lahirlah prasangka. Jika kabar ditelan tanpa diperiksa, fitnah tumbuh, akal binasa, benci dipupuk saban hari. Kebenaran pun akan menutup diri. Dengarlah ilmu sebelum menghukum, agar lidah tidak menjadi zalim. Negeri ini tegak karena aturan, bukan karena sorak tuduhan. Tenanglah hati melihat perkara, hukum akan berjalan menurut jalurnya. Saya Beni Budaya.